Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di desa Pabentengan, Kabupaten Goa tewas setelah diduga ditikam oleh anak tirinya. Stok sedikit, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bulukumba alami kenaikan. Operasi Patuh Palawa 2025 di Kabupaten Goa, seorang sopir ditilang polisi karena bawa penumpang dengan bak terbuka. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bulukumba mengalami kenaikan. Kenaikan ini diduga dipicu oleh menipisnya pasokan beras dari petani dan belum tersalurkannya beras dari Bulog ke pasar. Sejumlah jenis beras di pasar tradisional Cekeng di Jalan Samratulangi, Kabupaten Bulukumba mengalami kenaikan. Untuk jenis beras premium saat ini dijual seharga Rp14.000 per liter, padahal sebelumnya dijual seharga Rp12.000 per liternya. Sementara beras berkualitas sedang dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Harga ini naik dari sebelumnya hanya Rp10.000 per liter. Menurut pedagang, naiknya harga beras dipicu oleh terbatasnya pasokan dari petani lokal. Hingga kini, beras dari Bulog belum juga disalurkan ke pasar, meski para pedagang sudah beberapa kali mengajukan permintaan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan, para pedagang terpaksa mendatangkan beras dari luar daerah seperti Kabupaten Jeneponto. Dari mana itu? Dari Jeneponto. Oh, dari Jeneponto. Kalau di sini tidak ada. Nggak dikasih. Kenapa bisa bu tidak dikasih? Tidak dikasih. Kalau nanti sesuai. Karena ini yang sulit beras jadi tidak kasih naik. Kan naik yang pegang. Mana ada naik yang pegang dan dikasih naik. Naik yang pegang. Baru naik yang pegang. Tidak ada. Kurang. Para pedagang berharap agar Bulog segera menyalurkan stok beras ke pasar agar harga kembali bisa normal. Pemerintah daerah juga diarahkan turut mengawasi distribusi pangan agar tidak merugikan masyarakat. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Seorang sopir ditilang polisi karena membawa penumpang dengan bak terbuka di Jalan Hos Cokroaminoto di Kabupaten Goa. Tilang diberikan karena mobil bak terbuka untuk angkut barang, bukan orang. Mobil pickup pengangkut warga ini terpaksa diberhentikan petugas Satlantas Polres Goa saat melintas di Jalan Hos Cokroaminoto, Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Opu saat operasi Patuh Palawa 2025. Mobil ini diberhentikan polisi karena mengangkut 15 penumpang dengan bak terbuka tanpa pengaman karena membahayakan keselamatan diri. Pengemudi mobil ini pun langsung diberikan sanksi tilang dan kendaraan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sang sopir mengaku telah mengangkut penumpang dari daerah dataran tinggi Bringbulu yang berjarak sekitar 100 km dari kota Makassar. Polisi juga memberikan edukasi tentang bahaya pengangkut penumpang di kendaraan yang bukan peruntukan karena mobil bak terbuka hanya untuk diperuntukkan bagi barang bukan orang. Oke Pak. Oke, pengadilan negeri. Oh, pengadilan. Pak tahu kalau angkut penumpang di bak terbuka tidak bisa Pak? Asalnya dari mana Pak? Bulu. Oh, dari Birimbulu Pak. Dan ada beberapa pelanggaran lainnya, salah satunya tadi kendaraan pickup itu memuat orang, itu juga kami lakukan tindakan berupa tindakan tilang karena itu dapat membahayakan penumpang karena menggunakan bak terbuka untuk memuat orang. Akhirnya kami lakukan penindakan dengan tegas menggunakan tilang manual. Di hari kedua operasi Patuh Palawa 2025, Polres Goa telah menjaring puluhan pelanggar. Sebagian besar diberikan teguran dan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Pengguna kendaraan diimbau untuk lebih memperhatikan keselamatan saat berkendara di jalan, termasuk tidak mengangkut penumpang dengan kendaraan yang bukan peruntukan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sementara operasi Patuh Palawa 2025 juga digelar di Kabupaten Pangkep. Dalam operasi ini polisi melakukan teguran terhadap sejumlah pengendara yang masih ditemukan tidak menggunakan helm atau melawan arus. Satu persatu pengendara kendaraan bermotor yang melanggar di Jalan Ketimun, Kecamatan Mapasaile, Kabupaten Pangkep, Selasa siang diberhentikan polisi.
Dalam pelaksanaan operasi Patuh Pallawa 2025 ini, petugas Polres Pangkep tidak memberikan tilang, namun langsung memberikan teguran kepada pengendara yang melanggar. Lokasi ini dipilih karena merupakan perlintasan pasar sentral yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Dari pemantauan, petugas menemukan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengemudi mobil pickup tanpa sabuk pengaman, hingga pengemudi becak motor yang tidak mematuhi aturan keselamatan. Nah, yang dikedepankan pada operasi ini yaitu satuan lalu lintas, di mana tujuan daripada operasi ini untuk menekan baik pelanggaran, terutama fatalitas dalam kecelakaan berlalu lintas. Adapun sasaran-sasaran dan kegiatannya yaitu kegiatan baik preventif dan penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri bukan cuma tilang dan tilang elektronik, tapi juga dilaksanakan peneguran dan pelaksanaannya selektif prioritas. Operasi ini menyasar 7 pelanggaran prioritas, diantaranya berkendara sambil menggunakan ponsel, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, serta melawan arus dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Pengendara juga diingatkan akan penetapan sistem tilang elektronik atau ETL jika melanggar aturan di jalan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang pria di Desa Pabentengan, Kabupaten Goa tewas setelah diduga ditikam oleh anak tirinya. Terduga pelaku sudah ditangkap polisi, sementara motif penikaman masih dalam penyelidikan. Jasad Aziz Daeng Beta yang tergeletak di tengah jalan di Dusun Landra-Landra, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa ini menjadi pusat perhatian warga. Pria yang diketahui berusia 54 tahun ini tewas setelah dihujam dengan senjata tajam di bagian pinggang sebelah kiri. Aksi ini diduga dilakukan oleh Amsar Arianto yang tak lain adalah anak tirinya. Tim Dokpol dan Inafis Polda Sulawesi Selatan langsung memasang garis polisi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga mencari barang bukti dan petunjuk dalam kasus penikaman ini. Usai diidentifikasi awal, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan otopsi. Terduga pelaku pun diamankan di Polsek Bajeng sesaat setelah kejadian. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus penikaman ini. Jadi untuk motif sekarang pembunuhan. Untuk motifnya sementara kami dalami dulu, kami selidiki terkait masalah motif sehingga terjadi pembunuhan. Untuk pelakunya sendiri? Jadi pelakunya sementara kami sudah amankan di Polsek Bajeng, namanya Amsar Arianto. Aku ini anak tiri daripada si korban. Begitu. Iya. Untuk motif sendiri belum diketahui. Sementara kami melakukan dulu penyelidikan dan kami sementara melakukan interogasi di kantor itu di Polsek Bajeng. Untuk jenazah sendiri mau dibawa kemana? Jadi jenazah ini sementara kami bawa dulu ke Bayangkara, nanti dokter Bayangkara yang akan melakukan otopsi di sana. Nanti setelah proses otopsi di sana, pihak keluarga sudah bisa mengambil. Untuk luka-luka yang di tubuh korban apa? Jadi sesuai dengan apa yang kami lihat tadi, luka di bagian belakang kiri. Dalam kasus ini, disita pula 1 senjata tajam berikut 1 unit sepeda motor dari lokasi kejadian. Pihak kepolisian masih mendalami motif pasti di balik peristiwa penikaman ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.